Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Selamat Hidayat. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan kegiatan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di samping saya sudah rekan saya, ada Bu Dwi dan Bu Yesi yang akan berperan sebagai coach dan coachee. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching ya. Sebagai awalan saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Yesi selaku coach yang nanti akan melakukan coaching terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Kemudian pada coaching kali ini saya akan melakukan pengamatan sebagai observer ya, dan penilaian terhadap coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaian sendiri diantaranya itu ada kesesuaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana coach dan coachee atau coach menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan kemudian bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach dalam kegiatan coaching kali ini. Dan tentunya Bu Yesi selaku coach ya, harapannya bisa menerapkan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan mempertimbangkan potensi dari coachee yang akan Ibu coaching pada kesempatan kali ini. Kemudian sebelum kita masuk ke kegiatan coaching, Bu Yesi, izinkan saya menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada kali ini. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu Yesi? Baik Pak, terima kasih Pak Ahmad. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kompetensi kehadiran penuh atau mendengarkan aktif ya Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya, seperti itu Pak. Baik, jadi itu hal yang akan dikembangkan dalam coaching Bu Yesi pada kali ini ya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu bagian mana yang akan secara spesifik Ibu kembangkan nih dari kegiatan coaching kali ini? Ya, kalau tadi ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, saya yang lebih spesifik lebih ke mendengarkan aktif Pak. Jadi saya akan mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya, sehingga nantinya saya bisa mengarahkan coachee saya itu untuk menemukan permasalahan yang dihadapi oleh beliau gitu Pak. Ya, menemukan solusi ya Bu. Jadi harapannya seperti itu ya, dari mendengarkan secara aktif, Bu Yesi bisa mengarahkan coachee Bu Yesi untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Yesi, yang selanjutnya yaitu indikator apa yang ingin Ibu kembangkan nih dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi indikator kali ini yang ingin saya yang merupakan suatu keberhasilan saya dalam mengcoaching itu, ya saya bisa menemukan permasalahan dan menemukan langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan itu yang dihadapi oleh coachee saya, seperti itu Pak. Baik Bu Yesi, jadi dulu ya untuk pertanyaan observasi kali ini. Silakan nanti Bu Yesi bisa langsung melakukan coaching, dan saya akan mundur atau bergeser sejenak untuk mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Yesi. Baik, silakan Bu Yesi. Oke Pak, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Yesi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Yesi juga ini kabarnya? Saya juga sehat, alhamdulillah. Meskipun ya banyak kegiatan, tapi kita harus selalu semangat ya Bu ya. Semangat harus terus. Baik. Nih pada kesempatan kali ini nih, sekitar ada waktu 15 sampai 20 menit lah ya. Katanya Ibu ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Itu kira-kira apa sih Bu gitu? Iya Bu, betul nih. Dari kemarin itu sebetulnya saya kebingungan nih mau cerita ke siapa gitu kan, terkait kegelisahan hati saya itu kan ya. Saya berharap sih Bu Yesi ada waktu ya untuk bisa mendengarkan nanti keluh kesah saya ini terkait dengan proses pembelajaran sih. Sebetulnya gini, yang saya rasakan ini ya Bu Yesi, kebetulan saya memegang di kelas 4 tiap tahun gitu kan, saya selalu
pertama kali kan melakukan diagnostik awal. Oh, melakukan tes diagnostik ya, untuk Bu ya. melihat Ya. kebutuhan peserta didik gitu kan. Tapi kok pada kegiatan diagnostik awal saya menemukan permasalahan anak didik saya yang sekarang di kelas 4 itu masih belum bisa membaca dan menulis. Ya. Sedangkan di kelas 4 ini ya kita tahulah ya Bu ya, si kurikulum merdeka itu kan Iya. banyak materi yang ibaratnya mereka itu harus bisa bernalar kritis, menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, kemudian bagaimana anak-anak bisa memahami soal-soalnya, apalagi soal-soal di IKM itu Bu Yesi mungkin sudah saking pahamnya itu kan bagaimana sih menumbuhkan kreativitas anak untuk menjawab soal-soal Iya, tersebut. Nah, sedangkan kalau saya pahami juga dari karakteristik anak ini dari faktor keluarga nih, orang tuanya juga yang kadang hanya sebatas ya udahlah anak saya ketika sudah sekolah ya udah biar tanggung jawab guru saja gitu kan. Orang tua kadang mohon maaf ini ya Bu ya sih kurang untuk membimbing mereka di rumah. Kemudian ada beberapa alasan sih kebetulan karena sekolah saya itu berada di daerah pedesaan, perkampungan gitu kan. Mungkin ada orang tua yang kadang musim panen itu mereka ke gunung. Jadi untuk membimbing anak belajar di rumah itu kurang maksimal. Itu yang menjadi ya, Bu, ya, jadi betul. Jadi untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa gitu kan Bu Yesi. Sedangkan anak-anak di kelas saya ya lumayan agak banyak dengan kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda, kemudian dengan profil belajar dan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Itu sih yang menjadi unek-unek saya dari kemarin-kemarin itu Bu Yesi. Lumayan ya Bu ya, jadi pikiran ya seperti itu ya. Karena memang merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru ya. Betul. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu ternyata siswa Ibu di kelas 4 SD itu masih belum bisa membaca dan menulis ya Bu ya. Betul Bu Yesi, yaitu karena masih itu ya masih bacanya belum maksimal gitu kan. Sehingga hal ini ya tadi yang Bu Yesi bilang menjadi beban sih ya. Beban apalagi kita sebagai tenaga pendidik gitu kan. Kalau bisa anak-anak itu mampu untuk membaca dan menulisnya ketika mereka di kelas 4. Benar Bu. Jadi apa ya, membaca dan menulis itu kan dasar gitu ya Bu. Ya, Gimana kalau mau melanjutkan ke level selanjutnya tapi dasarnya aja belum mampu gitu ya Bu ya. Wajar kalau itu membuat Ibu jadi kepikiran dan otomatis apa ya, mengganggu benak Ibu gitu ya, mengganggu pikiran Ibu. Jadi kira-kira nih Bu ya, dari percakapan siang hari ini nih apa sih yang akan Bu Dwi kembangkan gitu? Ya sebetulnya dari permasalahan tadi gitu ya Bu Yesi, ada rasa dari hati itu menginginkan adanya perubahan tentunya gitu kan. Perubahan bagaimana sih anak ini bisa gitu kan, bisa membaca dalam hal bagaimana meningkatkan literasi membaca peserta didik, mungkin dengan berbagai jenis bacaan gitu kan yang menarik anak-anak untuk mau membaca, baik itu boleh dari media cetak ataupun buku ataupun menyesuaikan dengan zaman ini ya, media digital, kemudian juga bisa menggunakan kayak gambar mungkin ya Bu ya sih, video-video ataupun bisa menggunakan alat komunikasi, tapi ya tetap kita harus pantau juga yang edukatif tentunya maksudku kan gitu, agar minat belajar murid ini tidak terkesan membosankan. Iya, gitu. benar-benar Bu. Ya baik, jadi menurut Ibu nih ya dengan media yang menarik itu tadi ya, yang bervariasi dan menarik itu tuh dapat meningkatkan literasi membaca bagi murid Ibu ya Bu ya. Betul, iya sih, itu yang menjadi harapan besar bagi kita ya seorang pendidik. Harapan kita tentunya apalagi di kelas 4 dengan masalah yang diagnostik awal saya ketemukan kesulitan membaca dan menulis itu ya, minimal dengan ada perubahan sedikit anak bisa lebih maksimal untuk membacanya. Baik Bu. Baik, nah kalau bisa dikatakan kondisi ideal itu ada di level 10 ya Bu ya. Ada level 0 sampai 10, jadi 10 itu kondisi ideal. Menurut pendapat Ibu nih ya, menurut Ibu tuh pandangan Ibu di sekolah Ibu tuh udah ada di level berapa ini ya untuk membaca dan menulis? Menarik kalau berbicara level ini ya Bu ya sih, karena semakin tinggi level tentunya semakin maksimal gitu kan. Tapi kalau untuk di kelas saya apalagi permasalahannya terkait menulis dan membaca, saya tidak bisa menargetkan harus level 10 gitu kan. Ya, itu sedang di level berapa? Nah, itu kalau berbicara itu anak-anak yang ada di kelas saya masih berada di level 5 Bu ya sih. Kenapa ya? Karena walaupun di sana anak-anaknya belum terlalu maksimal menggunakan handphone, tapi untuk
bermainnya itu lebih dominan gitu kan. Bermainnya lebih dominan daripada mereka Lebih belajar di bermain rumah. ya Iya, mereka, ya. betul, Namanya juga betul. anak-anak juga ya, gimana juga Zamannya ya. bermain memang, Iya, betul. benar. Betul. Jadi menurut Ibu ada di level 5 ya. Betul. Nah, setelah ini nih ya, dalam kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa nih kalau menurut pandangan Bu Dwi? Kalau meningkat ya tetap siapa orangnya yang nggak mau meningkat nih ya. Iya, Meningkat tetap lah. Masa tetap. mau stuck 5 Betul, terus gitu kan? gitu kan. Ya kalau mau meningkat kira-kira kalau melihat dari kondisi lingkungan, kondisi psikologis anak-anak tentunya dengan gaya belajar saya tidak bisa menargetkan sampai 10 Bu Yesi. Walaupun tadi Bu Yesi sudah menawarkan 10 nih gitu Iya. kan. Tapi kalau boleh saya melihat untuk kelas saya bisa dikatakan level 7 lah ya. Masih bisa dikatakan level 7 itu karena ya memang sulit untuk saya memaksimalkan anak-anak saya harus berada di level 10 gitu kan tadi dengan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah saya ceritakan Ya, sih. jadi bagi Ibu mau meningkatkan dari 5 mau ditingkatkan ke level 7 Tujuh, ya. 7 iya. itu udah paling mending Udah gitu paling ya, Mbak. iya. Itu betul. aja pasti butuh Proses tenaga ekstra gitu betul, kan. Baik. Betul. Kira-kira nih untuk menuju level 7 itu usaha apa yang akan Ibu lakukan? Ya, kalau usaha adapun terkait dengan bagaimana menimbulkan minat membaca anak itu ya sebetulnya untuk saat ini masih kepikiran nih apa yang harus saya lakukan gitu kan Bu Yesi Iya. terkait meningkatkan minat belajar menulis dan membaca anak. Cuman ya kalau berbicara terkait tindakan itu ya paling saya menggunakan sarana yang ada di lingkungan sekolah. Kayak misalkan saya mengajak anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan pada jam-jam pelajaran tertentu. Kita bisa memaksimalkan perpustakaan sebagai sarana anak-anak untuk bisa lebih memotivasi mereka untuk belajar membaca atau belajar menggunakan gambar ya. Gambar yang ditayangkan melalui proyektor. Ya. Itu mungkin akan jauh lebih menarik juga saat pembelajaran atau mengajak anak untuk bermain game edukatif tapi terkait dengan bagaimana bisa merangkai kata. Iya, Mungkin kan benar, itu benar, bisa jadi biar anak juga tidak merasa bosan. Iya, benar. Jadi memanfaatkan yang ada ya Bu Betul, kayak di betul. sekolah. Ibu akan memanfaatkan perpustakaan sekolah, kemudian dengan video dan mereka kan juga pastinya udah punya handphone ya, bisa Ya. dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya bermain game yang Game. tidak ada manfaatnya ya. manfaatnya, Betul, maksudnya betul. bisa buat mereka belajar Iya, gitu ya Bu ya. betul. Nah, kira-kira nih strategi yang telah Ibu lakukan ya, yang udah Ibu pernah terapkan itu apa strategi? Kalau strategi yang pernah terapkan sih pernah itu dulu saya menayangkan video gitu ya Bu Yesi ketika proses pembelajaran dan terlihat itu anak-anak ada rasa timbul ini penasaran lebih ke arah gitu ya. Jadi mau ngapain nih nah lebih ke arah seperti itu sih Bu Yesi. Jadi pernah menayangkan video-video yang terkait dengan materi-materi pembelajaran. Jadi Ibu udah pernah menayangkan betul. video. Nah, tadi kan Ibu juga menyebutkan bahwa Ibu akan melakukan rencana ya, salah satunya dengan pergi ke perpus, kunjungan dan kemudian bermain handphone tapi bermain game yang edukatif. Nah, Betul. Kira-kira yang bakal lebih cepat direalisasikan itu yang mana ya, Bu? Ya, kalau yang lebih cepat sih tentunya saya menggunakan tadi sarana yang ada di sekolah ya Bu Iya. Yesi. Saya bisa memaksimalkan perpustakaan di situ kita mungkin sekolah juga bisa menjadwalkan anak kelas 1 misalkan hari Senin, anak kelas 2 misalkan hari Selasa dan seterusnya. Sehingga nanti ketika mereka berkunjung ke perpustakaan, anak-anak itu yang sudah bisa membaca dipersilahkan untuk memilih buku bacaan yang mereka sukai tanpa membatasi mereka harus membaca buku materi-materi karena kebetulan di sekolah itu kemarin mendapatkan hibah buku dari pemerintah alhamdulillah, Bu, ya. daerah. Ada 1000 judul di situ Bu Yesi. Iya. Jadi kita bisa memaksimalkan. Benar sekali. Kemudian juga memang sekolah kami mengadakan ada lamban baca. Oh, ya. Di situ mereka ketika jam istirahat sambil jajan juga bisa untuk memaksimalkan proses belajar membacanya. Ya tentunya tidak bisa instan juga sih ya. Iya, benar. Tetap Perlu harus waktu lah perlu ya. waktu Iya, gitu kan, perlu waktu yang tadinya mungkin anak-anak mulai sedikit tertarik dulu dulu untuk membaca yang akhirnya bisa secara maksimal untuk membaca. Iya, jadi menarik sekali Bu Ya, sebenarnya. betul. Jadi ternyata di sekolah Ibu tuh sudah ada sarana yang cukup Iya, memadai gitu ya. betul. Tapi gimana sih kok anak-anak itu Iya. masih minatnya tuh untuk membaca tuh masih kurang ya Bu? Betul, Bu Padahal udah Yesi. dapat hibah buku, Betul, benar nggak? betul. Kalau kita tidak manfaatkan atau kita ini kan sayang sekali gitu kan ya Bu ya. Baik, nah kira-kira nih ada yang mau Ibu mintain bantuan nggak dalam masalah menangani permasalahan ini? Tentunya saya juga nggak bisa bergerak sendiri ya Bu Yesi. Tetap harus ada
apa ya kalau bahasanya itu berkonsultasi lah ya, Iya. berkomunikasi baik dengan pihak Bapak Kepala Sekolah selaku atasan kita, kemudian juga wali kelas di kelas bawahnya yang tadi saya bilang itu nanti bisa saya melihat profilnya ini anak Iya. untuk minat bacanya seperti apa, ataukah membacanya hanya sebatas membaca materi atau komik atau apa, Iya, kita kan bisa benar. nanya tuh dari Melihat riwayat minatnya mereka betul ya. betul ya, terutama dengan mengajak rekan-rekan sesama guru itu menerapkan budaya literasi ya, lebih ke arah situ sih, sehingga nanti masalah yang terjadi bisa diminimalisir Iya. gitu. Oke, jadi Ibu akan melakukan kegiatan kolaborasi nih ya Betul, dengan betul. rekan yang ada di sekolah Ibu begitu ya. Nah, kira-kira itu kegiatannya ini dapat dilaksanakan kapan gitu ya? Kalau dalam waktu ya, maksudnya lebih ke arah waktu ya Bu ya sih Iya. ya. Lebih cepat lebih baik sebetulnya kan, Iya, ada pepatah lebih cepat lebih baik gitu kan ya. Paling saya kan melaksanakan kegiatan ini itu ya minggu-minggu sekarang gitulah ya Bu ya sih, karena ketika saya sudah berkonsultasi kepada kepala sekolah, tentunya beliau juga akan memberikan saran dan motivasi, karena ini adalah salah satu disiplin positif juga untuk meningkatkan literasi anak-anak sih Bu ya sih. Iya, jadi menarik sekali ya Betul, pembicaraan kita siang hari ini. Ibu ada permasalahan tentang membaca anak Betul, ya. Padahal betul. di sekolah sudah ada sarana, Sarana yang cukup ya untuk betul. inilah dibaca anak padahal Betul. ya gitu. Jadi gimana nih Bu Dwi? Apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita Ya, hari ini nih? pembicaraan kita pada siang hari ini menarik sih ya Bu ya sih, terutama saya bisa bercerita gitu kan, saya bisa berkeluh kesah dengan Bu Yesi permasalahan saya gitu kan, terkait dengan kelas saya yang saya hadapi di tahun ajaran baru. Dari percakapan ini ya tentunya saya sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang nanti esok akan saya lakukan untuk mengatasi masalah yang minat menulis dan membacanya anak ini masih rendah gitu Iya, kan. Kemudian dengan ya tadi berkolaborasi tentunya ya, yang nanti kita akan dibantu oleh kepala sekolah, guru, terutama kalau bisa saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang sebelum misalkan saya memegang kelas 4, saya akan berkolaborasi menanyakan profil anak-anak di kelas 3-nya tuh seperti apa, yang nantinya saya bisa menghadapi karakter-karakter anak yang beragam gitu kan Bu Yesi. Baiklah, luar biasa dan Iya. menarik sekali nih ya. Betul. Jadi Ibu sudah tercerahkan untuk permasalahan Iya. Ibu ya. Ibu juga tadi sudah menyebutkan akan melakukan kegiatan Iya. kunjungan perpustakaan Perpustakaan, dalam waktu dekat betul. ya Bu ya. Jadi semoga setelah ini saya dapat kabar baik dari Ibu. Amin. Setelah Ibu sudah melakukan rencana Betul. dan komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan nanti gitu ya Bu. Semoga rencana-rencana itu akan terlaksana dan membawa perubahan yang positif di sekolah Ibu. Terima kasih nih sebelumnya Bu Yesi atas waktunya, kemudian motivasinya gitu kan. Saya sendiri sudah merasa nyaman, lega, rileks gitu kan, terkait dengan permasalahan tadi yang sudah saya ceritakan. Nanti ya ketika obrolan ini sudah selesai, semoga ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dalam meningkatkan budaya membaca dan menulis di kelas 4. Oke, baik Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, Ya. silahkan bisa hubungin saya Siap. lagi ya Bu ya. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya pada siang hari Sama-sama, ini juga Bu ya. Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya Bu Yesi dengan Bu Dwi, Iya Pak Ahmad. kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Baik Bu Yesi, sedikit pertanyaan ini untuk Bu Yesi sebelum kita mengakhiri sesi coaching kita pada kesempatan kali ini. Saya dari pengamatan saya tadi saya sudah mengamati kegiatan coachingnya sangat menarik, luar biasa. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yesi selaku coach ya. Yang pertama, kira-kira apakah Ibu Yesi sudah lakukan saat coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin diinginkan oleh Bu Yesi? Iya. Jadi tadi saat coaching itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur atau tahapan Tirta ya Pak ya. Saya sudah menanyakan tujuan kepada coach saya, kemudian saya juga menanyakan identifikasi masalah, kemudian sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab kepada coach saya. Baik Bu, jadi memang dari pengalaman saya tadi kegiatan coaching yang dilakukan Bu Yesi sudah sesuai ya dengan alur Tirta, dan Bu Yesi juga sudah melakukan penggalian pertanyaan melalui pertanyaan yang berbobot terhadap Kuci, dan sehingga Kuci bisa leluasa secara
terbuka bercerita terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi-solusi yang akan dilakukan. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu Yesi, Ya. dalam meningkatkan kompetensi apalagi nih yang ingin Ibu tingkatkan dari kegiatan coaching yang telah dilakukan? Ya, kalau tadi kan saya ingin mengembangkan kehadiran mendengarkan aktif ya Pak ya. Aktif ya. Selain itu saya juga ternyata yang perlu saya tingkatkan adalah saya itu ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi supaya coach saya itu bisa lebih terbuka dalam menjelaskan masalah-masalahnya seperti itu Pak. Ya baik. Luar biasa sekali ya pertanyaan dari Bu Yesi tadi sudah dijawab dengan baik oleh coach sehingga coach bisa terbuka. Dan tadi memang hal yang ingin dikembangkan adalah terkait dengan kehadiran penuh ya dan juga menggali pertanyaan yang berbobot dari permasalahan yang ada ya. Baik Bu Yesi, mungkin itu yang bisa saya tanyakan pasca observasi ini. Kemudian semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Amin. Demikian untuk observasi kita, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.